Salam Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur boleh jumpa kembali dalam hadirat Tuhan pada ibadah raya hari ini. Kita akan siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini Tuhan telah beri kesempatan kami kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami minta tuntunanmu, kami minta pengertian hikmat daripadamu supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami ditolong oleh-Mu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali. Kita mau mendengar firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Kita bersyukur kalau kita ada di penghujung tahun 2020, semua karena anugerah Tuhan. Kita semua telah merenungkan firman Tuhan di Natal yang lalu pada tanggal 24 yang bertemakan masih ada keajaiban. Kalau kita bisa ada tiba di hari 27 di bulan Desember ini, 4 hari lagi kita akan masuki tahun yang baru, saudaraku. Kita percaya ada tuntunan Tuhan dan kita percaya Tuhan mampu buat keajaiban buat kita. Mari kita lihat sama-sama dalam Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15. Mazmur 77 ayat 15. Di sana dituliskan seperti ini. Saya akan baca buat kita semua. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan melewati tahun 2020, ya berapa hari lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Kalau ayat ini mengatakan engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita melihat di sini perbuatan Allah di masa lampau begitu nyata, saudaraku, buat kita semua bahwa walaupun di tengah pandemi COVID-19 2020 yang kita sudah lewati beberapa hari lamanya, saudaraku, tinggal sedikit lagi kita akhiri tahun 2020 ini, kita lihat bahwa ada penyertaan Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan buat kita semua. Kuasa Tuhan yang ajaib telah melakukannya bagi kita, terutama dalam peristiwa Natal di mana Allah telah melakukan keajaiban-keajaiban yang besar buat kita semua, saudaraku. Dan kita juga berharap di tahun yang baru, di tahun 2021 yang akan kita masuki 4 atau 5 hari lagi kurang lebih, saudaraku. Kita juga percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan buat kita semua, dan ada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena Ibrani 13 ayat 8 katakan buat kita bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Saudaraku, kalau di Mazmur 77 ayat 15 tadi kita lihat, itu adalah perbuatan Allah yang besar di masa lampau, saudaraku. Ya Allah lah yang melakukan keajaiban buat kita semua. Allah lah yang melakukan keajaiban ya buat kita semua, dan juga yang telah menyatakan kuasanya bagi bangsa-bangsa. Juru selamat dunia telah diberikan buat kita, yang olehnya kita dapat ditebus dari dosa dan kesalahan kita, dan juga kita dapat diselamatkan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita juga melihat bahwa di tahun yang baru, walaupun semuanya masih unpredictable, walaupun semuanya masih gelap buat kita semua, masih penuh dengan tanda tanya, apakah pandemi COVID-19 akan berakhir di sana ataukah seperti apa, kita masih belum tahu, saudaraku. Tapi percayalah bahwa keajaiban Tuhan, karena Dia yang melakukannya, Dia sanggup menolong kita, dan Dia juga akan menyatakan kuasanya buat kita. Saudaraku, ada hal yang menjadi dasar untuk kita berharap di tahun yang akan datang. Ada hal yang boleh meneguhkan kita untuk tetap berharap pada keajaiban Tuhan yang terjadi buat kita semua di tahun yang akan datang. Ada 4 alasannya, saudaraku. Ada 4 dasar untuk kita berharap. Akan saya sampaikan pada hari ini buat kita semua. Yang pertama dasarnya adalah, atau alasannya, supaya kita tetap menaruh harap sama Tuhan, supaya keajaiban itu boleh tetap ada dalam kehidupan kita. Supaya keajaiban yang Tuhan buat di masa lampau juga akan Tuhan buat di masa yang akan datang buat kita, saudaraku. Nah, alasan yang pertama, saudaraku, karena kita memiliki ribuan janji Allah, saudaraku. Yang setuju boleh bilang amin. Saudaraku, kita lihat di sana di Roma 8 ayat 17, di sana dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17, kita akan lihat sama-sama dari Alkitab kita, saudaraku, Roma 8 ayat 17, bahwa kita memiliki ribuan janji Allah. Kita memiliki, ada banyak janji Allah buat kita semua. Saya akan baca buat kita semua dari Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, di tahun yang akan datang, di 2021, yang akan kita masuki beberapa hari lagi, saudaraku, masih ada keajaiban Tuhan di sana buat kita semua.
Kalau dulu Allah yang mengerjakan keajaiban buat kita semua di tahun 2020, ya kita sudah lewati kurang lebih hampir 1 tahun masa pandemi ini saudaraku, tapi kita lihat ada penyertaan Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Dan saya percaya juga pada tahun yang akan datang 2021 Tuhan masih mampu melakukan keajaiban buat kita saudaraku. Karena alasan yang pertama ini ada ribuan janji Allah buat kita, disiapkan, disediakan buat kita saudaraku. Oleh sebab itu jangan takut, masih ada keajaiban buat saudara saya di tahun yang akan datang. Karena kita memiliki ribuan janji Allah, itu disiapkan buat kita. Kita orang percaya sudah menerima janji Allah saudaraku, dan kita hidup harusnya lebih lagi berharap kepada janji-janji Tuhan saudaraku. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita punya pengharapan yang pasti di tahun yang akan datang bahwa keajaiban masih ada buat kita. Karena yang kedua, pribadi yang berjanji ini pribadi yang luar biasa saudaraku. Bukan pribadi yang biasa-biasa saja, tapi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang mulia, yang agung, yang hebat. Kita lihat dalam Bilangan 23 ayat 19, kita buka Alkitab kita. Dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19 saudaraku, kita akan temukan di sana ada pernyataan yang luar biasa buat kita semua. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan di sana, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku, Allah bukanlah seperti kita manusia yang kerap kali mengingkari janji kita saudaraku. Hari ini kita bisa berkata A, namun pada kenyataannya mungkin bisa berubah menjadi B atau C. Itu manusia. Tapi Allah tidaklah demikian. Allah adalah Allah yang luar biasa. Pribadi yang menepati janji. Pribadi yang akan melaksanakan apapun yang dia katakan, dia akan lakukan buat kita saudaraku. Ini pribadi yang mulia. Ini dasar untuk kita berharap bahwa keajaiban masih ada buat kita semua di tahun yang akan datang saudaraku. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang mulia. Pribadi yang agung dan luhur. Tidak seperti manusia saudaraku. Kita yang berjanji kadang-kadang kita mengingkari saudaraku. Ya, kita juga kadang-kadang hari ini bilang A, besok bisa B, bisa C, bisa berubah. Atau kita menyesal, kita pernah berjanji, kita tarik lagi janji kita. Saudaraku, ini manusia biasa. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Itu dasar kita untuk berharap yang kedua. Bahwa pengharapan kita begitu pasti, masih ada keajaiban di tahun yang akan datang. Karena pribadi yang berjanji, pribadi yang luar biasa, pribadi yang agung, indah dan mulia buat kita semua saudaraku. Ini alasan yang kedua saudaraku. Supaya kita tetap terus melangkah dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, Dia Allah yang masih dapat diharapkan. Dia Allah yang masih dapat dipercaya saudaraku. Karena janjinya ya dan amin buat kita. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Kalau dia berkata, dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya saudaraku. Itulah Allah yang berjanji buat kita. Pribadi yang luar biasa. Ini alasan yang kedua. Supaya kita tetap berharap kepada Tuhan di masa yang akan datang. Di tahun yang baru saudaraku. Karena masih ada keajaiban buat kita yang Allah dapat kerjakan. Ya, dia mengerjakan keajaiban di masa lampau. Dia sudah menyatakan kuasanya bagi bangsa-bangsa di masa lampau, hari ini dan seterusnya. Dia juga akan menyatakan keajaibannya buat kita saudaraku. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, dasar kita untuk berharap bahwa masih ada keajaiban buat kita. Yang ketiga adalah materai daripada janji Allah buat kita itu terlalu mahal. Terlalu mahal saudaraku. Ya, ini di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Kita lihat sama-sama ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Ini kita sudah sering kali melihat ayat ini dan sering kali dalam perjamuan kudus kita melihat dan membacanya. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini dikatakan bahwa yang menjadi materai daripada janji Allah adalah darah Yesus yang mahal. Saudaraku, ini alasan, ini dasar ketiga untuk kita bisa berharap di tahun yang baru saudaraku bahwa keajaiban masih ada buat kita. Itu janji Tuhan. Allah yang mengerjakan di masa lampau tentang keajaibannya, Allah juga menyatakan kuasanya di masa yang lampau, dia juga akan menyatakannya buat kita di masa yang akan datang. Di tahun yang baru saudaraku. Karena yang ketiga alasannya janji Allah dimateraikan oleh darah Kristus yang mahal. Ini gak main-main saudaraku, ini serius. Ini luar biasa saudaraku. Lebih daripada materai 6.000. Kalau saudara Bapak kasih Tuhan seringkali melihat suatu perjanjian dilegalkan oleh materai 6.000, itu masih kurang afdol, kurang sah, dapat dibatalkan. Bahkan ditambah lagi jadi 12.000, masih bisa batalkan, masih bisa dibatalkan. Bahkan maju lagi setingkat naik kepada notaris pun kemungkinan masih bisa batal. Tapi janji Allah buat kita
tidak ada satu pribadi pun yang bisa membatalkan. Karena materainya terlalu mahal, darah Yesus yang mahal, yang luar biasa buat kita semua saudaraku. Itu menjadi dasar yang ketiga untuk kita bisa berharap di masa yang akan datang di tahun yang baru, bahwa masih ada keajaiban buat saudara dan saya. Saudaraku, mari kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan seperti ini, 1 Petrus 1 ayatnya yang 18 dan 19. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, kita melihat di sini, nilai darah Yesus begitu mahal, tidak bisa dinominalkan, tidak bisa diukur dengan angka, saudaraku. Itu begitu mahal. Oleh sebab itu yang menjadi dasar daripada kita untuk berharap bahwa di tahun yang baru masih ada pengharapan buat kita, karena masih ada keajaiban yang Tuhan sanggup kerjakan buat kita semua. Saudaraku, Dia yang mengerjakan. Allah lah yang mengerjakan keajaiban di masa lampau, Dia juga akan mengerjakan keajaiban di hari ini dan seterusnya bagi kita, saudaraku. Itu alasan yang ketiga, dasar atau janji daripada kita bisa berharap supaya keajaiban terjadi walaupun di tengah pandemi COVID-19. Nah, satu kali saudara, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya bersama keluarga, ini kesaksian sedikit ya saudaraku, saya bersama keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini kurang lebih di bulan Juni, pada waktu itu kami sedang ada ibadah doa bersama pada malam hari, dan kami ada kurang lebih 8 orang di dalam keluarga saudaraku, kita masing-masing bertugas membaca Alkitab, satu orang satu pasal gitu ya, jadi muter secara gantian, bergilir secara bergantian saudaraku, dan tiba waktunya pada giliran saya baca itu teks Alkitab yang tulisannya suku bangsa saudaraku. Saya entah bagaimana mulut saya kepleset. Saya nggak bilang suku bangsa tapi suku bunga. Waduh, diketawain saudaraku. Saya diketawain oleh anggota keluarga saya. Dan saya akhirnya tidak mau lagi baca. Saya katakan, aduh keseleo nih mulut. Keserimpet, kagok jadinya. Jadi malu. Tadinya mau ngomong suku bangsa jadi suku bunga. Saudaraku, kemudian setelah itu singkat cerita lanjut baca Alkitab sampai selesai. Dan Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ketika kami selesai ibadah, saya dapat WhatsApp dari seorang ibu yang sudah lama sekali nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu, saudaraku. Tiba-tiba dia nanya, halo Pak Edison, apa kabar? Saya katakan kabar baik Bu. Lalu kemudian Pak Edison boleh minta nomor rekeningnya. Kemudian saya jawab, ini Bu nomor rekeningnya. Terima kasih buat kesediaan Ibu. Tiba-tiba ibu itu mentransfer sejumlah uang, saudaraku. Nah, menurut saya ini sebuah keajaiban yang saya boleh dapatkan di pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Dan lumayan besar, saudaraku. Lumayan besar jumlahnya. Nah, puji Tuhan, saudaraku, itu salah satu contoh bahwa keajaiban yang Tuhan buat dalam kehidupan kita masih berlaku buat kita hari ini, bahkan seterusnya untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini yang ketiga, materainya terlalu mahal. Janji Tuhan buat kita, itu alasan yang ketiga, dasarnya untuk kita berharap bahwa masih ada keajaiban di tahun yang baru, di masa yang akan datang. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir adalah dasar daripada kita bisa berharap bahwa keajaiban masih bisa terjadi buat kita semua, saudara dan saya. Saudaraku, yang keempat, karena Allah berjanji mengikat sumpah. Allah berjanji dengan kita. Dia mengikat dirinya dengan sumpah. Ini gak main-main, ini serius saudaraku. Serius. Ya, dengan sumpah. Ibrani 6 ayat 17 dan 18. Kita akan lihat sama-sama. Ibrani pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-17 dan 18 di sana dikatakan seperti ini. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, Ibu Bapak yang dianugerahi Tuhan, alasan yang keempat, dasar kita berharap begitu kuat, begitu pasti bahwa masih ada keajaiban buat kita semua. Karena yang keempat, Allah ketika berjanji dengan kita, mengikat dirinya dengan sumpah. Ini gak main-main, ini serius saudaraku. Ya, mengikat dirinya dengan sumpah, itu artinya begitu serius, begitu luar biasa saudaraku. Karena Allah mengikat dirinya dengan sumpah ketika berjanji dengan kita. Biasanya orang kalau udah disumpah itu gak main-main saudaraku. Contoh, apabila ada dua orang sedang berdebat, ada dua orang yang sedang berkelahi, ya berkelahi maksudnya berdebat, kemudian yang satu sudah bilang sumpah demi Tuhan. Biasanya udah berhenti itu saudara, itu udah paling top, udah paling tinggi, ya nggak berani lagi diserang, nggak berani lagi didebatin kalau sudah sumpah. Nah demikianlah Allah ketika berjanji dengan kita saudaraku.
dia juga mengikat dirinya dengan sumpah demi dirinya sendiri. Saudaraku, ini begitu kuat yang menjadi dasar bagi kita semua untuk bisa berharap bahwa di tahun yang baru, di masa yang akan datang, keajaiban masih ada buat kita, saudaraku, karena ada janji Tuhan di sana buat kita semua. Ya, yang pertama dasarnya kita punya ribuan janji Allah. Ya, yang kedua, pribadi yang berjanji adalah pribadi yang mulia, agung, indah, dan mulia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ketiga, materai daripada perjanjian Allah dengan kita itu darah Yesus yang mahal. Yang keempat, Allah mengikat dirinya dengan sumpah ketika berjanji dengan kita. Ini begitu kuat, begitu pasti. Pegang ini baik-baik, saudaraku. Sehingga memasuki tahun yang baru, di masa yang akan datang kita bisa melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Bahwa keajaiban di masa lampau dan juga hari ini, itu juga berlaku buat kita pada masa yang akan datang. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu berkati kita semua. Dan Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Kalau hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Biarlah kami mau pegang janji Tuhan. Kalau Engkau sudah pimpin kami, tuntun kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Hingga pada akhir tahun 2020 dan beberapa hari lagi kami akan masuk ke tahun yang baru. Kami percaya penyertaan Tuhan juga ada buat kami. Kalau Engkau Allah yang bekerja di masa lampau dengan keajaiban demi keajaiban. Pada hari ini juga dan seterusnya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan mengerjakan keajaiban demi keajaiban buat kami semua. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sangat sulit. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin mustahil untuk kami bisa terima hal-hal yang baik. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan juga akan menepati dan Tuhan juga akan menolong, akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.